Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat aplikasi surat keluar ya dengan menggunakan Microsoft Access. Ini sangat berguna sekali, terkhusus bagi TU yang ada di sekolah atau di lembaga-lembaga ya yang memang mengeluarkan surat ya. Baik, kita langsung saja kita buka Microsoft Access-nya. Pertama kita buat nama filenya terlebih dahulu. Saya buat namanya adalah aplikasi surat keluar. Setelah itu nanti muncul tampilan tabel ya seperti ini. Nah, untuk mengaturnya ini kita bisa buka di bagian desain. Terlebih dahulu kita simpan secara otomatis ya, ini adalah simpan dengan nama tabel surat keluar ya. Nah, ini adalah tampilan untuk tabelnya. Kita masukkan apa saja yang memang ada di dalam surat tersebut. Pertama adalah nomor urut biasanya ya, atau nomor dari suratnya, tanggal keluarnya, kemudian dikirim kepada, isi suratnya apa, kemudian keterangan ya. Keterangan biasanya dimasukkan untuk siapa yang mengirimnya ya, atau bagian keluar mana yang mengirimnya. Tanggal kita ubah menjadi date, kemudian nomor urut kita auto nomor saja sebagai key-nya. Setelah itu kita simpan bagian ini. Setelah pembuatan tabel, kita masuk ke bagian pembuatan query-nya ya. Jadi untuk yang langkah kedua ini adalah untuk memastikan data apa saja yang akan kita tampilkan ya. Jadi caranya adalah menggunakan query ya. Taruhlah saya membuat data query yang saya tampilkan seluruhnya. Seperti ini datanya. Setelah itu kita bisa membuat form. Kita ambil form wizard, lalu kemudian pilih bagian tabel, lalu kemudian masukkan seluruhnya, next, tetap bagian ini yang saya pilih, kemudian kita ganti namanya, agenda surat keluar ya, contoh saja, selesai. Nah, ini adalah bagian tampilan awal. Jadi ketika kita membuka akses, tampilan awalnya seperti ini. Ini kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jadi untuk tampilan ini adalah tampilan secara otomatisnya saja. Cara untuk mengaturnya kita bisa ganti terlebih dahulu ke view design seperti ini. Saya tidak akan membuat header atau saya hilangkan headernya. Lalu kemudian ini saya taruh ke bawah atau saya geser agar ada space untuk bagian judulnya. Seperti ini. Ini kita atur saja, tinggal kita geser saja ya. Saya percepat. Karena langkahnya sebenarnya sama saja ya. Jadi bagian-bagian yang saya percepat itu petanda bahwa langkahnya sama. Seperti ini kira-kira. Lalu kemudian kita tambahkan label lah begitu ya. Tambahkan label untuk pembuatan judul. Judul ini saya buat misalkan aplikasi agenda surat keluar. Kemudian label kedua adalah nama sekolahnya. Ini sebagai contoh saja. Yang kemudian label ketiga adalah tahun ajarannya. Nah, ini kita bisa atur misalkan ukuran fontnya 18, kemudian warna backgroundnya misalkan warna yang lain, ketebalannya simple ya. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word untuk format dari fontnya. Langkahnya sama, kita atur fontnya.
ketebalannya juga, backgroundnya juga seperti ini. Jika sudah, saya akan coba buat menjadi lebih baik ya posisinya. Kira-kira seperti ini. Sekali lagi bahwa pembuatan judul ini saya menggunakan label ya. Jadi label itu bisa kita fungsikan sebagai sebagai pembuatan judul. Kira-kira tampilannya seperti ini untuk judulnya. Nah, ini nomor urut yang memang tertimpa ya, kita bisa atur atau kita bisa turunkan. Ini bisa lebih menarik ya, tergantung keinginan atau selera kita. Ini sebagai contoh saja, yang penting nanti langkah-langkahnya bisa ya. Lalu kemudian saya akan buat box ya. Jadi ini untuk memperbagus juga atau lebih unik saja begitu. Saya coba gunakan warna kuning sebagai warna dasar dari judulnya. Lalu kemudian saya posisikan ke bagian belakang seperti ini. Lalu kemudian saya atur bordernya dengan warna yang berbeda, misalkan warnanya warna merah. Kemudian white-nya atau ukurannya saya ganti dengan white yang berbeda seperti ini. Selanjutnya saya akan coba juga membuat box di bagian isi suratnya ya, seperti ini. Dengan langkah yang sama kita bisa atur juga backgroundnya, kemudian juga bordernya ya, seperti awal kita membuat box. Kita atur bagian white-nya, border white. Lalu kemudian kita juga bisa atur posisinya ke bagian belakang ya. Oke, kita akan coba lanjutkan ke bagian tulisan-tulisan di dalam isi suratnya. Nomor urut, nomor, tanggal dikirim kepada isi surat, kan ini ada masih kurang jelas, kita perjelas. Bisa kita berikan background yang berbeda. Lalu kemudian kita gunakan border dengan ukuran yang agak lebih jelas ya. Warnanya kita pilih misalkan warna yang lain atau warna hijau ya. Nah, ini tampilannya. Lalu selanjutnya ini bagian detail, kita pilih bagian detail ya. Kita juga atur background bagian detailnya. Misalkan kita atur dengan warna yang berbeda agar tampilannya lebih menarik saja. Seperti ini. Nah, ini adalah hasil akhir dari formnya. Seperti ini hasilnya ya. Selanjutnya kita akan coba masukkan bagian kombonya agar aplikasi ini berjalan dengan baik. Pertama kita masuk ke desain, lalu kemudian kita masuk ke command. Kita tambahkan, misalkan ini adalah untuk menambahkan data ya, add new record, kemudian kita tambah, kemudian next kita ganti dengan cmd tambah agar tidak keliru ya. Kita tambahkan data yang lain, kita percepat saja karena langkahnya sama.
Ini bagian simpan, kemudian ada juga kita ingin gunakan bagian cari ya, mencari data. Lalu kemudian selanjutnya kita buat command yang bagian keluar ya, untuk menutup aplikasi. Bagian exitnya ya, kita ganti dengan kata keluar. Seperti ini. CMD-nya adalah CMD keluar. Ini seperti ini. Kita geser agar lebih baik tampilannya. Oke. Hasil dari formnya saya kira selesai. Kita akan buat bagian report-nya ya. Ini biasanya report itu untuk digunakan sebagai hasil akhir apabila kita ingin print ya. Nah, kita masukkan saja seluruhnya. Kita ambil dari kata table, lalu kemudian kita masukkan seluruhnya ya. Kemudian kita klik next, kemudian kita next lagi. Kemudian ini tetap seperti ini. Landscape ya, kita ingin gunakan lembaran yang berbaring atau kertas landscape. Nah, ini masih belum sempurna, kita bisa atur lagi di sini ya. Misalkan kita akan ngeprint hasilnya dengan ukuran A4, kita bisa pilih A4. Lalu kemudian bagian ininya kita bisa atur ya, karena ini masih belum baik ya posisinya. Bagian judul tetap sama, kita tambahkan warna juga. Sama ya, langkah-langkahnya seperti kita membuat label yang pertama kali. Kita percepat saja. Sekali lagi untuk mempercepat ini agar tidak terlalu lama ya tutorial ini. Artinya langkah-langkahnya juga sama ya dengan langkah sebelumnya. Tinggal kita edit saja, kita atur saja bagian-bagian yang memang sekiranya ingin kita perbaiki ya, agar tampilannya lebih menarik. Jadi yang terpenting untuk pembuatan dari aplikasi Microsoft Access ini, pertama adalah bagian tabel untuk menyimpan, kemudian query itu untuk mencari, kemudian form itu untuk tampilan awal, kemudian report itu untuk bagian hasilnya, yaitu adalah bagian-bagian yang penting di dalam pembuatan aplikasi menggunakan Microsoft Access ya. Nah, kalau sudah selesai, kita atur bagian tampilan awalnya. Misalkan kita ingin buat aplikasi ini dengan menampilkan bagian awal itu bagian form, agenda surat keluar. Lalu kemudian selanjutnya menu-menunya juga kita ingin tidak tampil di bagian ketika kita kembali membuka tampilan awal ya. Kita non checklist saja full menunya, lalu kemudian kita klik OK. Selesai, kita coba tutup. Nah, itu caranya. Kita coba buka hasil yang tadi kita telah buat. Nah, seperti ini ya. Ini adalah hasil dari aplikasi yang telah kita buat. Hasil akhirnya seperti ini. Agenda surat keluar. Jadi lebih simpel ya, lebih mudah juga ketika kita mengentry data. Ketika ada surat keluar yang ingin kita masukkan ke dalam database. Nomor urut ini secara otomatis, kemudian nomornya biasanya kita gunakan nomor keluar sesuai dengan lembaga atau sekolah. Ya. Kemudian tanggal juga kita
coba atur. Tadi kita gunakan date and time sehingga dia secara otomatis kita bisa memilihnya ya. Nah, ini kita klik saja tanggal 3, dikirim kepada misalkan kepada kepala sekolah ya, kepala sekolah SMP misalkan ya, sebagai sampel. Kemudian kita coba masukkan juga isi suratnya, misalkan apa ya, acara, misalkan acara pelepasan siswa akhir ya. Kemudian keterangan ini kita bisa masukkan yang mengeluarkan suratnya, misalkan KUR kurikulum. Setelah itu kita simpan, klik simpan. Lalu kemudian jika ingin menambahkan atau ada surat yang keluar lagi, kita klik tambah. Kemudian kita masukkan data-datanya seperti tadi, data-datanya ya, sama seperti tadi data-datanya. Setelah kita masukkan, kita simpan lagi. Jika sudah, maka nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, ini bagian hasilnya ya. Nah, ini siap untuk di print. Oke, baik, itu saja barangkali cara membuat aplikasi dengan menggunakan Microsoft Access. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.